Coba ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kamu menatap cermin, dan mengatakan pada dirimu, "Terima kasih, sudah bertahan sejauh ini." Atau jangan-jangan, kamu justru menjadi orang pertama yang memalingkan wajah karena tidak sanggup melihat kekecewaan yang terpancar di sana? Kita seringkali menjadi sangat asing dengan diri kita sendiri. Kita bisa dengan mudah jatuh cinta pada orang lain, penasaran dengan segudang rahasia mereka, dan rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Namun, ketika berhadapan dengan sosok yang ada di dalam cermin, kita mendadak menjadi hakim yang kejam. Kita melarikan diri dari bayangan kita sendiri. Padahal, dia adalah satu-satunya jiwa yang menderita dalam diam demi menuruti semua ambisi dan keinginanmu. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang, lalu tiba-tiba dunia terasa berputar lebih lambat? Seseorang yang baru saja kamu kenal, namun entah mengapa membuatmu begitu penasaran, hingga kamu ingin tahu segala hal tentang hidupnya. Kamu ingin tahu apa makanan kesukaannya, lagu apa yang sering menemaninya saat sedih, apa yang membuat dia tersenyum, hingga luka masa lalu yang dia sembunyikan dengan rapat. Obrolan bersamanya tidak pernah terasa membosankan, dan kehadirannya membuat hidupmu yang semula abu-abu terasa jauh lebih indah, jauh lebih hidup, dan penuh warna. Kamu merasa, selama ada dia di sisimu, kamu tidak akan pernah mencicipi rasa jemu atau bosan dalam hidup ini. Dan anehnya, begitu dia melangkah pergi dari pandanganmu, kamu menjadi kebingungan, hampa, cemas, dan kesepian. Kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada kehadirannya, tanpa sadar bahwa kamu sedang meletakkan kunci rumahmu di tangan orang lain yang bisa pergi kapan saja. Namun, sadarkah kamu akan satu kenyataan ini? Di alam semesta yang luas ini, ada satu orang yang akan selalu ada di dekatmu, tidak peduli apapun kondisinya. Suka atau tidak suka, nyaman atau tidak nyaman, sosok ini tidak akan pernah melangkah pergi meninggalkanmu. Dia adalah sosok yang menemanimu dalam sunyinya malam saat air matamu jatuh tanpa suara di atas bantal. Dia adalah sosok yang selamanya bersamamu, berjalan beriringan melintasi waktu, hingga akhir hayatmu nanti. Dialah sosok yang kamu lihat setiap hari di balik pantulan cermin saat kamu membasuh wajahmu. Sosok yang selama ini justru paling sering kamu abaikan, kamu lupakan, dan kamu nomorduakan demi mengejar penerimaan serta tepuk tangan dari orang-orang di luar sana yang belum tentu peduli pada air matamu. Orang di dalam cermin itu tampak begitu rapuh, kurang percaya diri, ragu-ragu, dan seringkali terlihat linglung. Dibandingkan dengan pencapaian dan kesuksesan orang lain yang tampak berlari cepat, sosok ini terasa berjalan di tempat dan biasa-biasa saja. Dia tidak membangkitkan semangatmu, dan kamu merasa tidak ada hal luar biasa yang bisa dia tawarkan kepada dunia yang bising ini. Jujur saja pada dirimu sendiri, dia adalah orang terakhir yang ingin kamu ajak bicara, dan dia adalah sosok terakhir yang ingin kamu kenali secara mendalam. Padahal, jika ada satu orang di seluruh jagat raya ini yang paling layak untuk kamu cintai, kamu ampuni, dan kamu kenali dengan sangat baik, dialah sosok yang bayangan matanya sering kamu hindari saat menatap cermin itu. Mengapa kita bisa begitu murah hati memaafkan kesalahan orang lain yang telah menyakiti kita, namun begitu pelit dan kejam untuk mengampuni kesalahan diri sendiri di masa lalu? Karena ego kita selalu ingin terlihat sempurna di mata orang lain. Padahal, sosok itulah satu-satunya yang benar-benar bisa kamu andalkan ketika badai hidup yang sesungguhnya datang menerpa. Dialah yang mengumpulkan sisa-sisa kekuatanmu saat kamu merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup. Sosok yang tidak akan pernah bisa kamu hindari, sekeras apapun kamu mencobanya, dan sejauh apapun kamu berlari. Memang, kadang kita menjadi makhluk yang sangat ahli dalam hal melarikan diri dari kenyataan. Kita menenggelamkan diri ke dalam layar ponsel selama berjam-jam, membiarkan pikiran kita tersesat dalam ilusi kehidupan orang lain yang tampak jauh lebih sempurna, lebih kaya, dan lebih bahagia. Kita mencari pelarian dalam berbagai kesenangan sesaat, keramaian palsu, atau sengaja mengunci diri dalam kebisingan dan hiruk-pikuk kesibukan kerja yang tiada habisnya. Namun, perhatikan apa yang selalu terjadi saat malam semakin larut dan dunia mulai tertidur. Begitu kebisingan itu mereda,
dan kamu dipaksa oleh keadaan untuk menyendiri di dalam kamar yang sunyi, sosok itu kembali hadir di sana. Dia duduk di sudut sepi, menatapmu dengan pandangan lelah, memaksamu untuk kembali melihat keberadaannya, dan menghadapkanmu pada kenyataan, serta luka yang selama ini kamu simpan rapat di bawah karpet kesibukanmu. Ada ruang kosong yang teramat besar di dalam dadamu, dan ketahuilah, ruang itu tidak akan pernah bisa diisi oleh jutaan pujian orang lain, oleh harta benda, atau oleh validasi dari luar. Ruang kosong itu adalah ruang kerinduan, dan dia hanya bisa dipenuhi oleh kehadiran dan penerimaanmu sendiri terhadap dirimu apa adanya. Bukankah pelarian yang kamu lakukan selama ini sangat melelahkan? Berusaha terus-menerus menghindari diri sendiri, berpura-pura menjadi orang lain demi disukai, adalah sebuah usaha yang tidak hanya sia-sia, tetapi juga menguras seluruh energi kehidupan dan jiwamu. Jadi, mengapa kita tidak berhenti berlari sekarang juga? Mari kita gunakan kesendirian dan keheningan ini bukan sebagai sebuah hukuman atau kesialan hidup, melainkan sebagai sebuah ruang suci, sebuah kesempatan emas untuk benar-benar berkenalan kembali dengan sosok yang selama ini terabaikan dan terlupakan. Sosok diri kita yang seringkali tidak kita hargai sama sekali, padahal kita begitu royal dan tidak pelit memberikan penghargaan, pujian, dan cinta kepada orang lain yang bahkan tidak mengenal perjuangan kita. Cobalah untuk duduk diam bersamanya dalam keheningan kamar tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa gangguan apapun. Pahami dan dengarkan dengan seksama apa yang sebenarnya membuat jiwanya tergugah, apa yang menyalakan api semangatnya yang sempat padam, dan apa yang selama ini menjadi sumber ketakutan, kecemasan, serta prasangka terbesarnya yang paling dalam. Belajarlah untuk memperlakukan dirimu sendiri seperti kamu memperlakukan seorang teman baik, seorang sahabat karib yang paling kamu sayangi dan lindungi di dunia ini. Berikan dia perhatian yang lembut, pelukan yang hangat melalui penerimaan, dan bukan malah memberikan cambukan penghakiman yang kejam berupa makian batin. Katakan pada sosok di dalam cermin itu bahwa tidak apa-apa untuk menjadi tidak sempurna, tidak apa-apa untuk gagal, karena dari setiap retakan itulah, cahaya kebijaksanaan dan kedewasaanmu bisa masuk dan menyinari jiwamu. Berhentilah menuntutnya untuk selalu menjadi sempurna dan luar biasa di sebuah dunia yang memang selalu memuja hal-hal yang nampak megah di luar. Menjadi biasa-biasa saja di mata dunia bukanlah sebuah dosa atau aib, asalkan kamu tetap menjadi sosok yang paling luar biasa, paling berharga, dan paling dicintai di matamu sendiri. Mulai hari ini, ketika kamu melangkah dan berdiri di depan cermin, lalu melihat sosok itu sedang menatapmu balik, lakukanlah sesuatu yang berbeda dari biasanya. Alih-alih mengeluarkan kalimat kritik dan keluhan, tersenyumlah kepadanya dengan tulus, senyuman terbaik yang pernah kamu miliki. Tatap matanya dalam-dalam, tembuslah hingga ke lapisan jiwanya yang paling dalam, bersentuhanlah dengan energinya, dan ucapkan kata terima kasih dari dasar hatimu. Terima kasih karena dia telah bersedia bertahan sejauh ini, berjalan tertatih-tatih melewati hari-hari berat yang sangat gelap, hari-hari penuh air mata yang tidak pernah mampu kamu ceritakan kepada siapapun di dunia ini. Terima kasih karena dia selalu setia menemanimu melalui badai trauma dan kekecewaan terdalam, bahkan di saat-saat kamu sendiri mengutuk kehadirannya dan berharap untuk menjadi orang lain. Pandangilah matanya yang menyimpan sejuta cerita yang tidak terungkap, luka yang belum sepenuhnya mengering, dan harapan-harapan kecil yang masih tersimpan rapi menunggu untuk diwujudkan. Kagumi cahaya kecil yang masih tersisa di sudut matanya, kerutan-kerutan halus di sekitar senyum simpulnya, yang menandakan bahwa dia adalah seorang petarung yang hebat, yang telah melewati banyak tawa, tangis, dan asam garam kehidupan. Wajah itu adalah wajah yang sudah sangat kamu kenal sejak kamu lahir ke dunia ini. Namun entah mengapa, seringkali kamu biarkan tertutup oleh rasa rendah diri, dan keterpurukan seiring dengan berjalannya waktu dan kerasnya tuntutan zaman. Sudahlah, hentikan semua peperangan batin itu. Peluklah semua kerapuhan, semua luka, dan semua ketidaksempurnaan itu dengan penuh rasa syukur, karena di dalam kelembutan dan kerapuhan itulah, sebenarnya letak kekuatan sejatimu sebagai seorang manusia yang utuh. Sebab, mungkin kelak di masa depan kamu akan menyadari, jika kamu mau meluangkan sedikit saja waktu dari kesibukanmu yang padat, dan memiliki samudera kesabaran yang luas untuk mengenali sosok di balik cermin ini,
Ada samudera kebijaksanaan dan potensi luar biasa yang tersimpan di dalam dirinya. Kamu akan belajar banyak hal tentang keinginan sejatimu dan kerinduan jiwamu yang paling jujur, bukan keinginan yang dipaksakan oleh ekspektasi orang tuamu, teman-temanmu, atau lingkunganmu. Kamu akan memahami dengan jelas dari mana asal ketakutanmu, apa yang memicu kecemasanmu, apa yang sebenarnya menggerakkan motivasi terbesarmu, serta segala hal yang membuat jiwamu merasa damai dan utuh kembali. Dan keindahan tertingginya adalah, ketika kamu sudah berhasil berdamai, memaafkan, dan memahami dirimu sendiri seutuhnya, secara otomatis kamu akan menjadi pribadi yang jauh lebih bijak, lebih sabar, lebih tenang, dan penuh kasih dalam memandang serta memahami orang lain di sekitarmu. Hubunganmu dengan dunia di luar sana, dengan pasanganmu, keluargamu, dan orang-orang yang kamu sayangi, akan membaik dan harmonis dengan sendirinya ketika hubungan di dalam dirimu, antara kamu dan sosok di dalam cermin telah selesai, egonya sudah runtuh, dan sudah mencapai kedamaian sejati. Pada akhirnya, setelah melewati perjalanan spiritual yang panjang dan berliku ini, kamu akan sampai pada sebuah titik kesadaran yang teramat indah dan melegakan jiwa. Kamu akan menyadari bahwa jauh lebih penting daripada siapapun di dunia ini, teman terbaik yang paling setia, teman yang paling bisa kamu andalkan dalam kondisi apapun, dan sosok yang paling berharga yang pernah kamu miliki sepanjang hidupmu di bumi, bukanlah mereka yang berada di luar sana. Bukan mereka yang memujimu setinggi langit saat kamu sedang berada di puncak kesuksesan, dan bukan mereka yang pergi meninggalkanmu sendirian saat kamu terjatuh ke titik terendah dalam hidupmu. Melainkan dia, sosok di dalam cermin yang saat ini sedang memandangmu dengan penuh harapan. Sosok yang selalu setia menunggu kamu untuk berhenti mencari kebahagiaan di luar, berhenti mengemis cinta dari orang lain, dan mulai melangkah pulang ke dalam dirimu sendiri. Maka, rawatlah dia dengan kelembutan, cintai dia dengan ketulusan yang tanpa syarat, jalani hidup bersamanya dengan penuh rasa syukur, karena dialah satu-satunya rumah sejatimu, tempat kamu pulang dan menemukan kedamaian yang abadi. Terima kasih sudah mendengarkan ini, luangkan waktumu sejenak untuk dirimu hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.